Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Kak Rima. Hai adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya siap untuk belajar. Kali ini kita akan belajar materi untuk kelas 3. Tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran yang ke-1. Bagaimana, sudah siap? Mari kita belajar bersama. Kewajiban dan hakku di rumah. Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Nah, dalam teks ini dijelaskan adik-adik bahwa kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dan hak itu adalah sesuatu yang kita terima. Seperti contohnya, di sini Siti berkewajiban menjaga kesehatan tubuhnya, maka ia berhak mendapat makanan yang sehat dan bergizi dari kedua orang tuanya. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat gambar Siti beserta ayah dan ibunya. Kita akan membuat dua kalimat tanya yang sesuai dengan gambar tersebut. Kalimat yang pertama, apakah Siti sudah melakukan kewajiban di rumah? Kalimat yang kedua, apakah Siti mendapatkan haknya? Nah, itu adalah dua kalimat tanya yang sesuai dengan gambar. Kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Di dalam setiap kewajiban, selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi, masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajibannya. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban setiap anak. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga harus selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hakmu. Nah, adik-adik, jadi sebagai seorang anak, kita wajib menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya, karena orang tua yang membimbing kita, membesarkan kita, hingga kita dewasa. Sebagai seorang anak, kita juga memiliki kewajiban ketika di rumah. Yang pertama, sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Yang kedua, kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Yang ketiga,
Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Adik-adik, tahukah kamu apa itu kalimat saran? Ya, kalimat saran merupakan kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat atau himbauan. Kalimat saran biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, dan lain-lain. Bacalah hak-hak yang didapat Siti pada tabel di bawah ini. Tuliskan saran yang seharusnya Siti lakukan. Nah, di sini pada tabel sebelah kiri berisi hak Siti dan tabel sebelah kanan berisi saran yang menunjukkan kewajiban. Di sini haknya sudah tertera, maka kita tinggal mengisi saran yang menunjukkan kewajiban. Seperti contoh yang pertama, hak Siti mendapat kasih sayang dari ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban yaitu sayangilah ayah ibumu. Selanjutnya, hak Siti mendapat perawatan ayah ibu. Maka saran yang menunjukkan kewajiban, berterima kasihlah kepada kedua orang tua yang merawatmu. Berikutnya, hak Siti mendapatkan waktu bermain bersama ayah ibu. Saran yang tepat yaitu manfaatkanlah waktu untuk bermain bersama ayah dan ibu. Lalu hak Siti dapat bercerita kepada ayah ibu. Saran yang menunjukkan kewajiban yaitu berceritalah menggunakan kata-kata yang sopan kepada kedua orang tuamu. Lalu, hak Siti mendapat perhatian ayah ibu saat belajar. Maka, saran yang menunjukkan kewajiban, belajarlah dengan tekun dan berusaha membanggakan kedua orang tua. Yang terakhir, hak Siti mendapat bantuan ayah ibu saat kesulitan. Saran yang tepat yang menunjukkan kewajiban yaitu mintalah bantuan pada ayah dan ibu dengan tutur kata yang baik. Adik-adik, tahukah kamu bahwa dalam satu tahun itu ada 365 hari? Sekarang kita akan membuat kemungkinan untuk hari belajar di sekolah dan hari belajar di rumah. Seperti yang sudah ada pada contoh, hari belajar di sekolah 250 dan hari belajar di rumah 115. Maka jika dijumlahkan hasilnya yaitu 365. Tetapi kita juga bisa memakai cara pengurangan. Misalkan 365 dikurangi 250, hasilnya juga akan 115. Sekarang kita membuat kemungkinan untuk hari belajar di sekolah. Kita buat 200. Maka 365 dikurangi 200 yaitu 165. Hasilnya kita tulis pada hari belajar di rumah. Kita buat lagi kemungkinan untuk hari belajar di sekolah 215. Maka 365 dikurangi 215 hasilnya 150. Kita tulis di hari belajar di rumah. Selanjutnya kita buat lagi kemungkinan 265. Maka 365 dikurangi 265. Hasilnya yaitu 100. Kita tulis pada hari belajar di rumah. Yang terakhir, kita membuat lagi kemungkinan 230. Jadi, 365 dikurangi 230, maka hasilnya 135. Kita tulis pada hari belajar di rumah.
Orang tuamu tentu sayang kepadamu, begitupun sebaliknya. Kamu dapat menyampaikan rasa sayangmu terhadap orang tua dengan menyanyi. Tahukah kamu lagu Jika Ibuku Tua Nanti? Lagu ini diciptakan oleh Bapak Atim Mahmud. Di sini ada syair lagunya yang berjudul Jika Ibuku Tua Nanti. Jika ibuku tua nanti, beruban berambut putih, akan kujaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti, berjalan bertongkat kayu, akan kutuntun selalu kemana ayah pergi. Nah, jadi pesan yang terkandung dalam lagu ini yaitu ketika orang tua kita sudah tua nanti, kita harus tetap menjaganya, merawatnya, menyayanginya, serta menghormatinya. Karena orang tua adalah orang yang membesarkan kita, menyayangi kita, merawat kita, maka kita juga harus berlaku demikian. Adik-adik bisa mencari referensi lagunya dengan judul Jika Ibuku Tua Nanti, ciptaan Bapak Atim Mahmud. Nah, adik-adik, bernyanyi itu dapat membuat hati kita gembira. Kita dapat bernyanyi sambil bertepuk tangan. Bernyanyi sambil bertepuk tangan dapat melatih konsentrasi serta kekompakan. Jadi, kita bisa menyanyikan lagu Jika Ibuku Tua Nanti dengan disertai tepuk tangan supaya kita terlatih konsentrasi dan kekompakan. Cukup sampai di sini pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.